Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang mengapa orang-orang Kristen makan daging babi. Saudara-saudari, hati-hati menyebutnya ya. Bukan makan babi tetapi makan daging babi. Babi tidak bisa dimakan, dagingnya bisa dimakan. Baik saudara-saudari, teringat saya dengan kata atau nama hewan yang baru saja saya sebut ini. Kalau dalam kehidupan sehari-hari seseorang disapa dengan nama hewan ini atau beberapa hewan yang lain yang saya perhatikan, maka orang tersebut pasti marah besar. Kalau seseorang disapa dengan nama hewan ini atau beberapa hewan lain, orang itu pasti akan marah besar dan mungkin terjadi perkelahian. Tapi kalau seseorang disapa dengan "woi cicak", orang biasa saja mungkin uring-uringan sedikit. Atau "woi ayam", nah mungkin orang hanya uring-uringan. Tetapi kalau menyebut nama hewan ini yang saya bahas ini dan beberapa jenis hewan yang lain, orang begitu sensitif. Dan bisa ini memicu perkelahian besar antara dua orang atau mungkin lebih dari itu. Dan bahkan orang yang selama ini bersahabat dekat bisa jadi berkelahi gara-gara dia dikatakan atau dipanggil dengan nama hewan yang kita bicarakan ini. Baik saudara-saudariku terkasih, orang-orang Kristen memang makan daging babi. Dan ini tidak ada larangan yang tertulis dalam kitab suci, terlebih dalam Perjanjian Baru. Nah, walaupun demikian, tidak juga semua orang Kristen makan daging babi. Ada juga orang Kristen yang tidak makan daging babi. Saya ambil contoh, saya berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Di daerah saya itu ada satu marga atau istilah kami di sana menyebut farm. Farm itu tidak konsumsi atau tidak makan daging babi. Nah, itu dikarenakan oleh sejarah tentang marga atau farm tersebut. Dan itu berhubungan dengan kearifan lokal. Dan orang-orang atau saudara-saudara yang tidak makan daging babi ini tidak melarang orang Kristen yang lain untuk makan daging babi. Karena memang dalam farm atau marga mereka dilarang untuk makan daging babi. Nah, maka saya katakan tadi, walaupun orang Kristen itu makan daging babi, tapi ada sebagian orang Kristen yang tidak makan daging babi. Baik saudara-saudari terkasih, orang juga sering mempersoalkan ini. Mengapa orang-orang Kristen makan daging babi? Dan argumen yang selalu dibawa adalah berhubungan dengan apa yang terjadi dalam Perjanjian Lama. Saya coba bacakan teks Perjanjian Lama di sini, dan ini membuat orang selalu menjadikan ini sebagai acuan untuk mengatakan mengapa orang-orang Kristen makan daging babi. Misalnya dalam Perjanjian Lama, kitab suci orang-orang Kristen itu terbagi atas dua bagian besar, yaitu yang pertama kitab suci Perjanjian Lama dan yang kedua kitab suci Perjanjian Baru. Nah, dalam kitab suci Perjanjian Lama tertulis demikian, misalnya dalam kitab Imamat bab 11 ayat 7. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memama biak, haram itu bagimu. Kemudian yang kedua kitab Ulangan bab 14 ayat 8. Juga babi hutan karena memang berkuku belah tetapi tidak memama biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Nah, ini yang selalu dijadikan sebagai dasar mengapa
pertanyaan yang muncul selalu, mengapa orang-orang Kristen makan daging babi sementara dalam kitab suci Perjanjian Lama dilarang? Nah, saudara-saudari, kemudian saya bacakan kitab suci Perjanjian Baru. Di sini Yesus mengatakan demikian kepada kita. Pertama dalam Injil Matius bab 5 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Kemudian yang kedua, dalam Injil Markus bab 7 ayat 15, Yesus berkata atau mengatakan demikian. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Nah, ini dia kira-kira saudara-saudari bacaan Injil atau ayat kitab suci yang kita temukan dalam kitab suci Perjanjian Baru. Nah, maka baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru ada perbedaan. Saudara-saudari terkasih, kita lihat dalam Perjanjian Lama ini memang ditujukan kepada orang-orang Israel. Nah, pertanyaan kita memang mengapa dalam Perjanjian Lama itu begitu banyak terdapat atau ada berbagai macam peraturan? Ini sekali lagi ditujukan kepada orang-orang Israel. Kita ketahui bahwa Israel ini sejak awal sejarah perjalanan mereka sejak awal, bangsa Israel ini memang terkenal sebagai orang yang suka memberontak. Maka di sana begitu banyak aturan kita temukan untuk mereka. Dan ini tertulis dengan jelas dan kita baru saja melihat dalam 2 kutipan yang baru saja kita dengar. Saudara-saudari, Israel itu sering memberontak, sering jatuh ke dalam dosa, maka di sana begitu banyak terdapat aturan untuk mereka. Kita ingat salah satu kisah jatuhnya bangsa Israel adalah ketika mereka berada di padang gurun Sinai, yang saat itu Nabi Musa naik ke gunung Sinai bertemu dengan Tuhan untuk menerima 2 loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah. Maka di sana akibat kejatuhan mereka itu di sana tertulis begitu banyak aturan untuk mereka. Tetapi saudara-saudari terkasih, ini Perjanjian Lama. Sementara Yesus dalam iman gereja, Yesus hadir ke dunia membaharui apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dan dia adalah penggenapan dari perjanjian itu. Maka di dalam kitab suci Perjanjian Baru tidak lagi kita temukan aturan-aturan seperti yang terungkap atau tertulis dalam kitab suci Perjanjian Lama. Maka Yesus di sini dikatakan sebagai penggenapan dari seluruh hukum. Maka di sana sekali lagi hukum-hukum atau aturan-aturan seperti tadi itu tidak lagi kita temukan. Yesus sendiri membaharui hukum-hukum atau peraturan-peraturan tersebut. Saudara-saudari terkasih, mengapa Yesus mengeluarkan pernyataan tadi? Bukan yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu yang menajiskan seseorang, melainkan sesuatu yang keluar dari seseorang. Itulah yang menajiskan seseorang. Saudara-saudari terkasih, kita ingat bahwa pada masa Yesus hidup, bangsa Israel begitu ketat dan kaku dalam menghayati aturan-aturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, terutama tertulis di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Kitab suci Perjanjian Lama menulis begitu banyak aturan. Akhirnya apa saudara-saudari? Akibat orang Israel ini terlalu kaku dengan peraturan-peraturan ini, maka hidup mereka itu hanya terbatas pada aturan-aturan dan aturan. Mereka itu mempertahankan aturan yang sudah ada yang menjadi warisan bagi mereka
oleh leluhur mereka. Dan ini tertulis dalam kitab suci Perjanjian Lama. Nah, maka karena terlalu ketat mempertahankan aturan, orang-orang Israel pada waktu itu tidak lagi memperhatikan hidup yang sebenarnya itu seperti apa. Mereka jatuh pada legalisme. Peraturan-peraturan terlalu ketat dipertahankan. Akhirnya hukum atau hal utama yang harus mereka bawa dalam hidup sehari-hari itu tidak mereka tunjukkan atau mereka utamakan. Tetapi yang utama adalah aturan, aturan, dan aturan. Nah, saudara-saudariku terkasih, akibat terlalu ketat dengan peraturan-peraturan itu, maka perilaku mereka pada waktu itu tidak menunjukkan sebagai orang atau bangsa yang dipilih Tuhan untuk menjadi kekasih Allah itu. Karena mereka terlalu ketat dengan peraturan. Mereka tidak menunjukkan hidup yang sesungguhnya itu seperti apa. Maka Yesus selama hidupnya, Yesus katakan bahwa hidup itu atau di dalam menjalankan hidup itu bukan yang terpenting atau yang terutama adalah menegakkan atau kita kaku dengan aturan-aturan itu. Tetapi jangan sempat dan jangan sempat aturan-aturan itu akhirnya membuat kita gagal menerapkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kita tahu dalam ajaran iman kekristenan, hukum yang terbesar adalah hukum kasih. Nah, waktu itu dalam kehidupan Yesus pada masa itu, orang-orang Israel menomorsekiankan kasih itu dan mengutamakan atau mementingkan aturan-aturan yang tertulis atau tercatat secara baku. Nah, saudara-saudari terkasih, maka pertanyaan, kenapa orang-orang Kristen itu makan daging babi sementara dalam Perjanjian Lama sudah tertulis dengan jelas bahwa orang-orang atau kita dilarang makan daging babi? Nah, jawabannya di sini adalah Yesus hadir. Yesus adalah penggenapan dari semua aturan itu. Yesus penggenapan dari semua hukum yang ada. Maka Yesus sendiri pun tidak melarang kita untuk mengkonsumsi daging ini. Bahkan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu bukan haram, tetapi justru yang keluar dari mulut kita, dari diri kita untuk orang lain, itulah yang haram. Saudara-saudari terkasih, semua yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita umat manusia, semua sudah direncanakan oleh Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Mau hewan seperti babi dan hewan apapun itu dan semua jenis ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini, Tuhan sudah punya maksud, rencana atau tujuan tertentu bagi kelangsungan hidup manusia. Bahkan saudara-saudari, hewan ini, teristimewa hewan babi yang kita bicarakan dalam sesi ini, babi itu bahkan menjadi hewan dalam acara adat untuk daerah-daerah tertentu di Indonesia. Kalau memang Tuhan itu melarang bahwa kita tidak boleh konsumsi daging ini, maka tidak mungkin beberapa daerah di Indonesia menggunakan daging babi itu masuk ke dalam budaya atau adat mereka. Dan ini termasuk bagian dari kearifan lokal. Maka saudara-saudari terkasih, bagi kita yang tidak konsumsi daging babi, ya kita lihat, kita hargai teman-teman yang mengkonsumsi daging ini. Karena toh Tuhan sendiri, dalam hal ini Tuhan Yesus sendiri tidak melarang orang-orang atau para pengikutnya mengkonsumsi daging ini. Dan Tuhan Allah sendiri sebagai pencipta langit dan bumi, Tuhan sudah punya rencana yang baik untuk manusia dengan ciptaan-ciptaan yang ada di muka bumi ini. Maka sebagai buktinya, daerah-daerah tertentu di Indonesia bahkan menggunakan hewan ini, daging babi dalam hal ini, masuk ke dalam bagian adat dari budaya tersebut.
Saudara-saudari terkasih, semoga informasi atau sedikit pembahasan tentang mengapa orang-orang Kristen makan daging babi bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.